Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 April 2021 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Jumat 9 April 2021. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, masih dalam suasana Paskah, kita dengarkan tadi kisah penampakan yang menyusul kisah kebangkitan. 2 tema ini tidak mudah kita pahami. Paham kebangkitan sendiri baru muncul sekitar abad kedua sebelum Masehi di kalangan masyarakat Yahudi. Sampai pada zaman Yesus, masih ada kelompok yang tidak percaya adanya kebangkitan.
Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh mati. Dengan demikian juga berarti tidak pernah bangkit. Ada pula yang berpendapat bahwa kisah kebangkitan tidak lebih dari sebuah dongeng, mirip mitos-mitos tentang dewa yang mati tetapi bisa bangkit lagi. Mengenai kisah penampakan pun ada yang berpendapat kalau para murid hanya mengalami halusinasi. Teori halusinasi ini sudah muncul pada abad kedua Masehi oleh Celsus dan sempat mengemuka pada abad ke-19 melalui D.R. Strauss, seorang teolog liberal. Saya jadi ingat tuturan seorang katekis di lingkungan saya, seorang prodiakon, tentang pengalaman yang sungguh-sungguh terjadi. Suatu ketika ia didatangi kerabat seorang tokoh masyarakat di kampung kami yang sudah tua dan hampir meninggal untuk datang ke rumahnya. Sesampai di sana, orang yang sakit itu bertutur tentang kehidupannya di masa lalu. Ia mengakui sebagai orang yang bergelimang dosa di masa mudanya. Kini di hari tua menjelang ajal, ia ingin menemukan jalan terang dan ingin dipermandikan. Katekis itu pun mempermandikannya. Esok harinya, orang tua itu meninggal dunia dan dimakamkan. Katekis itu pula yang memimpin doa-doanya. Malamnya, saat ia sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama istrinya, pintu rumah diketuk orang dan terdengar suara "Kulon-wun". Spontan ia mempersilahkan masuk. "Monggo." Tetapi lagi-lagi yang terdengar hanya suara. "Terima kasih, semuanya telah berlangsung dengan baik." Tiba-tiba Pak Katekis itu terkesiap. Suara itu tidak asing. Itu suara almarhum yang siang tadi dimakamkan. Kendati ia sangat meyakini pendengarannya, ia tidak berani menceritakan hal itu kepada setiap orang. Ia khawatir orang akan mencemooh ceritanya, dan itu kontraproduktif bagi pewartaannya. Namun baginya itu menjadi pengalaman iman yang berharga, yang menegaskan kebangkitan, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Saya mendapatkan cerita itu, lebih tepatnya kesaksian itu, karena katekis tersebut adalah bapak saya. Dan ibu saya bersaksi, juga mendengar suara yang sama karena ia ada bersama bapak pada waktu itu. Sahabat Yesus, Anda tidak harus percaya karena kisah ini sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sulit diobjektivasi. Begitu pula kisah kebangkitan, sulit dibuktikan kebenarannya. Tidak ada saksi kebangkitan. Orang tidak mudah mempercayainya. Makam kosong tidak membuktikan kebangkitan. Itu hanya konsekuensi kebangkitan. Oleh karena itu, kisah penampakan menjadi sangat penting. Tapi kisah penampakan pada 1-2 orang saja belumlah cukup. Kesaksian mereka bisa dituduh subjektif, hanya halusinasi. Maka, seperti tertulis di awal bacaan hari ini, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Kata "lagi" menunjukkan bahwa Yesus telah menampakkan diri sebelumnya. Itu berarti lebih dari sekali yang menampakkan diri. Kerigma tertua
tahun 55 Masehi yang disajikan Paulus dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3-7 menyebutkan adanya daftar penampakan Yesus berturut-turut kepada Petrus, kelompok 12 rasul, hingga orang-orang di luar para rasul, sejumlah 500 lebih orang. Nah, kesaksian ini tentu tidak bisa lagi disebut subjektif. Kisah-kisah penampakan Yesus dalam Injil selalu mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang sangat pribadi maupun khas kelompok. Begitupun dalam bacaan hari ini. Danau Tiberias, kehidupan nelayan dan memecahkan roti, itu sangat khas dalam kerelasian mereka dengan Yesus. Lalu, apa pesan utama kisah penampakan ini? Paling tidak ada 3 hal penting. Pertama, penampakan itu meyakinkan para murid akan realitas kebangkitan. Para murid menjadi percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Kedua, pengenalan para murid akan Yesus jadi semakin mendalam dan membuahkan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Kyrios dan Kristus, Tuhan dan Kristus, Mesias yang dijanjikan. Dan ketiga, penyampaian perintah atau tugas. Sahabat Fresh Juice terkasih, misi yang mesti diemban oleh orang-orang yang mengalami penampakan adalah memberikan kesaksian bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yesus dialami sebagai hidup oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Iman inilah yang kita warisi, bahwa Kristus hadir di tengah kita hari ini dengan cara yang baru dan memberikan harapan akan masa depan yang gemilang. Kesaksian inilah yang kini mesti kita teruskan. Profisiat atas penampakan Tuhan, selamat bersaksi. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 April 2021. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.